Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saat teduh. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman, aku mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat pada hari ini dapat mengikuti kebaktian online secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami ingin meminta ampun kepada-Mu ya Tuhan, karena kami telah melakukan dosa-dosa selama seminggu ini dan selama ini ya Tuhan. Ampuni kami karena kami seringkali membuat hati-Mu sedih dan melanggar perintah-Mu. Tolong Tuhan berkati agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 62 ayat 2-3 dan ayat 6-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Teman-teman, sekarang aku ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Penolongku.
di dalam hidupku, untuk berserah kepadamu di luarmu. Ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Allahku.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selamat hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Teman-teman, sekarang aku ingin mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pokok doa, yaitu mari kita doakan untuk vaksin COVID-19 yang sudah beredar di negara kita. Kita doakan agar vaksin ini dapat bekerja dengan baik dan kondisi pandemi di negara ini dapat membaik. Berkati juga kita berdoa untuk para tenaga medis dan para pemerintah serta guru-guru agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami sehingga kami dapat menjalani hidup kami hingga saat ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang bekerja jerih payah agar dapat menyembuhkan para pasien-pasien yang terkena sakit virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Berkati juga untuk para pemerintah dan para guru-guru ya Tuhan. Berkati mereka semua agar diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar dapat melakukan kewajiban dan peran masing-masing dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk vaksin COVID-19 yang sudah beredar di negara kami ya Tuhan. Berkati agar vaksin ini dapat bekerja dengan baik dan dapat diedarkan dengan baik, agar semua orang dapat kembali hidup sehat dan normal seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR Code yang tersedia dan juga dapat dititipkan kepada orang tua. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, sekarang aku ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Tolong Tuhan berkati agar persembahan ini, walaupun tidak seberapa banyak, berkati agar persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui lause. Tolong Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan ke dalam hati kami. Berkati juga agar lause dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mau memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh memasuki minggu ketiga Lent ini ya Tuhan.
Ya Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh pimpin kami agar kami bisa duduk diam tenang dan kami boleh memiliki hati yang subur seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengarkan tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin waktu kami ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi teman-teman, minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga Lent, yaitu minggu-minggu sebelum kita merayakan Paskah. Nah, di minggu ini tema yang diberikan adalah dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ke-44 dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita buka Alkitabnya dulu yuk, kita mau baca dari Lukas 19 ayat 28 sampai ke 44. Kita baca bersama-sama ya. Dari 28. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Ya, jadi sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Judulnya ini adalah judul perikop ini Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan itu apa sih, teman-teman tahu gak? Jadi maksudnya dielu-elukan itu adalah seperti disambut secara meriah. Jadi kayak dielu-elukan tuh Tuhan Yesus disambut dengan meriah gitu oleh orang-orang penduduk-penduduk di kota Yerusalem. Nah, jadi untuk pembahasan firman Tuhan kali ini aku akan kita akan membahas mengenai kenapa Yesus menangis. Jadi dari yang menarik dari perikop ini, kalau teman-teman lihat di ayat 41, aku baca sekali lagi. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nah, jadi mengapa Yesus menangis? Di sini aku akan bahas ada 2 poin penting. Lalu pertanyaannya, apakah makna tangisan Yesus atas Yerusalem dan apa artinya bagi kehidupan kita saat ini? Nah, yang pertama, aku akan membahas dulu mengenai mengapa Yesus menangis. Jadi teman-teman, kalau di Alkitab ini, kita tidak banyak menemukan Yesus itu menangis. Sepembacaan aku, Tuhan Yesus itu diberitahukan menangis itu hanya 2 kali di Alkitab. Yang pertama itu adalah ketika waktu sahabat Tuhan Yesus, yaitu Lazarus, meninggal. Nah, jadi Lazarus itu kan salah satu teman-teman Yesus bersama dengan Marta, Maria.
Lazarus ini meninggal. Jadi waktu itu Tuhan ketika datang melihat Lazarus sudah terbaring terus Tuhan Yesus itu menangis karena dia turut merasakan duka cita gitu kalau temannya meninggal. Tapi Tuhan itu bukannya kenapa nggak disembuhin sebelum meninggal, karena Tuhan punya rencana, yaitu Tuhan mau membangkitkan Lazarus dan membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas maut. Nah, itu yang pertama, waktu Tuhan Yesus menangis. Nah, sekarang yang kedua adalah di perikop ini. Tuhan Yesus ketika sudah dekat gitu ke kota Yerusalem, sudah di gerbang, lalu dia melihat kota Yerusalem, terus lalu Tuhan Yesus menangis. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Jadi ada 2 poin utama yang menjadi alasan setidaknya mengapa Yesus menangis. Yang pertama adalah kita lihat dari ayat 28 sampai 42, yaitu Tuhan Yesus kecewa terhadap sikap orang-orang Yerusalem atau orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, kenapa teman-teman? Coba ya. Padahal nih Tuhan Yesus kalau kita baca di perikopnya kan kayak disambut meriah banget sama orang-orang Yerusalem. Tapi kenapa kok Tuhan malah berpikir kalau mereka itu tidak menerima? Nah, kita coba ya. Nih, jadi ini sedikit aku berbicara tentang latar belakangnya dulu. Jadi sedikit tentang kota Yerusalem. Yerusalem itu merupakan kota yang sangat dikasihi Yesus. Yerusalem itu bukan sekedar ibu kota Israel aja, tetapi kiblat rohani seluruh umat Israel. Kenapa? Sebab bait Allah adanya di Yerusalem. Dan berkaitan dengan kota, tentu yang dimaksud itu kan bukan hanya bangunan atau tempatnya, tetapi penduduknya. Jadi Tuhan Yesus tuh sayang sama penduduk di Yerusalem. Yesus berkata, di ayat yang ke-42, penduduk Yerusalem itu belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Jadi sebenarnya Yerusalem ini sebagai sebuah kota, artinya Yerusalem itu berasal dari kata shalom, yaitu artinya damai. Tetapi sebagai sebuah kota, Yerusalem malah jauh dari kata damai, malah senantiasa rusuh. Nah, kalau teman-teman ingat, Herodes Agung yang pernah menjadi raja di Yerusalem memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Ingat kan, sampai banyak ibu-ibu menangis, pasti sedih karena anaknya harus dibunuh padahal belum umur 2 tahun kan. Karena apa? Karena Herodes Agung itu takut kehilangan singgasananya. Yang terjadi yang waktu itu ketika ada orang Majus ketemu sama Herodes, dia bilang bahwa ada raja Mesias lahir, yaitu Yesus lahir di kota Bethlehem. Oleh karena itu Herodes Agung karena merasa tahtanya terancam, merasa dia takut kalau Tuhan Yesus itu datang untuk merebut kerajaannya dia, akhirnya dia menyuruh setiap bayi yang masih di bawah umur 2 tahun itu dibunuh. Jadi peristiwa itulah juga yang akhirnya kan membuat orang tua Yesus, Maria dan Yusuf itu pergi mengungsi ke luar Yerusalem. Nah, bagaimana bisa jika dikatakan damai sebuah kota itu jika orang itu bisa dibunuh kapan saja dan di mana saja? Waktu itu juga Yohanes Pembaptis mati bukan karena khotbah, tetapi bukan juga akibat tindakan dia membantah raja, tetapi hanya karena raja malu menarik titahnya. Ini kisahnya bisa teman-teman baca, ada di Matius 14 ayat 1 sampai 12. Akhirnya Yohanes Pembaptis mati dipenggal, akhirnya menjadi sajian bagi permaisuri dari si Herodes tersebut. Padahal sebetulnya sebagai raja, Herodes bisa aja dong untuk tidak mengabulkan permintaan itu. Tetapi karena dia malu akan perintah yang telah dikeluarkannya, karena raja kalau sudah mengeluarkan peraturan atau perintah itu dia tidak boleh menariknya lagi, karena gengsi lah bahasanya ya. Jadi padahal sebenarnya Yohanes Pembaptis itu cukup berkenan di hatinya Herodes, tetapi gara-gara gengsinya Herodes, dia sampai akhirnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, di sisi lain, ahli Taurat dan orang Farisi pun itu menafsirkan Taurat sesuka hati mereka dan menuntut setiap orang menaatinya demi kepentingan mereka sendiri, padahal mereka sendiri pun tidak melakukan apa yang mereka ucapkan. Itu ada juga di Matius 23. Teman-teman bisa lihat di situ Tuhan Yesus
bilang sama orang Farisi kalau kalian tuh kayak gitu-gitu, kayak kalian tuh tidak melakukan apa yang kalian ucapkan segalanya. Di situ bisa lihat gitu teman-teman di Matius 23. Nah, di perikop ini khususnya di Lukas 19. Jadi tuh ini ceritanya kan Yesus dan murid-muridnya ikut mudik ke Yerusalem. Terus menjelang gerbang kota, Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai betina untuk menjadi kendaraan Yesus. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Kenapa keledai? Kenapa harus keledai betina? Padahal kan kalau bisa lebih cepat pakai kuda aja ya gak? Kalau kuda kan lebih gagah gitu kan. Ceritanya nih seorang raja mau lewat nih, tapi kenapa pakai keledai betina? Nah, Yesus itu harus naik keledai muda. Ini harus dilakukan Yesus untuk menunjukkan jati diri Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, seperti tertulis di dalam nubuatan Nabi Zakaria, teman-teman bisa buka di Zakaria 9 ayat 9. Itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang raja dengan menunggangi si keledai betina tersebut. Nah, lalu di posisinya saat itu penduduk Yerusalem saat Tuhan Yesus datang itu juga sudah mereka menyambut tentunya dengan gembira kan, karena mereka sudah mendengar nih Tuhan Yesus tuh bermujizat apa saja gitu. Jadi kan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, yaitu si Lazarus itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang kusta, orang lumpuh. Itu Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat kan, dan itu terdengar oleh penduduk Yerusalem. Oleh karena itu penduduk Yerusalem itu dengan antusias mereka semangat banget Tuhan Yesus tuh datang ke kota mereka. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah pahlawan kayak superhero, berarti kayak Superman gitu kan, Superman yang ingin menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Nah, itu teman-teman mindset atau pikiran yang ada di otak penduduk Yerusalem pada saat itu adalah Yesus itu sebagai pahlawan, sebagai superhero, Superman yang akan menolong mereka dari pemberontakan, dari penjajahan si Romawi. Nah, jadi nggak heran ya kalau ketika mereka Tuhan Yesus datang, mereka tuh gembira banget sampai mereka melepaskan pakaian mereka terus dijadikan kayak red carpetnya Tuhan Yesus lewat gitu. Nah, namun sebenarnya di balik euforia tersebut, di balik kesenangan, kegembiraan orang-orang tersebut, Yesus justru menangis. Kenapa? Karena sebentar lagi, kalau teman-teman baca terus ya perikop setelah dari pasal ini, itu adalah orang-orang yang menyambut Dialah juga lah yang akan menolak, mencaci sampai menyalibkan Yesus nanti di Bukit Golgota. Yesus itu melihat jauh ke dalam hati umatnya. Apakah ada yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat mereka? Karena apa? Karena Yesus yang ada di sebetulnya datang itu tidak seperti pikiran orang-orang penduduk Yerusalem pada saat itu. Yesus itu sesungguhnya nggak datang ke dunia sebagai superhero yang akan menolong bangsa Yahudi memerangi penjajahan Romawi seperti Superman yang membantu penduduk New York gitu ya untuk lawan-lawan si monster-monster itu, enggak. Tetapi lebih jauh daripada itu semua, Yesus datang sebagai Mesias, juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dan bahkan kita sampai saat ini dari hukuman yang paling mengerikan dari dosa, yaitu adalah maut. Jadi pengetahuan penduduk Yerusalem terhadap misi Yesus yang sesungguhnya itu benar-benar dangkal. Jadi benar-benar hanya sebatas dari luar yang kelihatannya. Oleh karena itu Yesus menangisi dosa Yerusalem. Nah, lalu kita lanjut lagi ke alasan kedua, kenapa Yesus itu menangis? Karena Yesus itu sedih akan malapetaka besar yang akan menimpa kota Yerusalem. Nah, jadi ini aku waktu persiapan membawa firman Tuhan ini, aku juga browsing, aku riset. Kenapa di ayat terkhusus di ayat 43 dan ke 44. Aku bacakan sekali lagi ya.
Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Melawat itu maksudnya menghukum ya. Jadi dari sumber yang aku baca, jadi Tuhan Yesus ini sudah menubuatkan. Jadi Tuhan Yesus tuh melihat dia tahu apa yang akan terjadi kepada kota Yerusalem itu nanti setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa Yerusalem akan hancur. Ngeri banget ya kalau kita bacakan di ayat 43 sampai 44. Nah, kenapa sih Yerusalem itu harus hancur? Karena mereka membunuh nabi-nabi Tuhan, mereka juga membunuh Yesus Kristus, Raja dan Mesias mereka. Yang tadinya mereka elu-elukan, tapi akhirnya mereka salibkan. Dan mereka juga membunuh para pemberita Injil tentang Yesus yang bangkit. Jadi mereka menolak pemberitaan Rasul dan menolak kebenaran firman Tuhan, maka mereka harus hancur. Nah, di ayat 43-44 ini merupakan nubuatan Yesus tentang pengepungan dan perebutan terakhir Yerusalem, yang aku baca dari sebuah sumber bahwa itu akan terjadi pada oleh tentara Roma pada tahun 70 Masehi. Jadi di tahun 70 Masehi itu ada kehancuran total besar-besaran dari kota Yerusalem itu oleh tentara Roma. Jadi sebagaimana dinubuatkan, ada juga di dalam Lukas 11 ayat 21 ayat 20. Tuh, Yesus bilang begini, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini tuh kayak semacam wajangannya Tuhan Yesus lah untuk ke murid-muridnya, memberitahu gitu bahwa kehancuran Yerusalem waktu tentaranya sudah mulai kelihatan nih, artinya waktunya sudah dekat. Jadi kalian harus pergi dari kota Yerusalem, harus mengungsikan diri, jangan sampai ada di kota Yerusalem supaya mereka tidak mati. Jadi tuh keadaan penghancuran Yerusalem ini benar-benar dahsyat. Kalau teman-teman boleh browsing juga, searching kehancuran total Yerusalem di tahun 70 Masehi kalau teman-teman suka gitu ya sama sejarah. Nah, tapi ini benar-benar terjadi gitu, sesuai sama nubuatan yang Tuhan Yesus bilang. Jadi itu terjadi begitu dahsyat sehingga Tuhan Yesus tuh juga memperingatkan kan murid-muridnya dengan sungguh-sungguh harus melarikan diri keluar dari Yerusalem, gak boleh berlambat-lambat. Bahkan untuk mengambil barang sekalipun itu jangan. Di Matius 24 ayat 17 tuh ada. Dan yang membuat Yesus menangis adalah jiwa-jiwa yang diciptakan Allah itu akhirnya hilang. Dan itu tentunya sangat menyedihkan hati Allah. Teman-teman tahu kan ya betapa Tuhan Yesus itu mencintai setiap kita, setiap jiwa-jiwa. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan datang ke kota Yerusalem, dia tahu apa yang ada di depan dia, dia tahu dia harus disalib, dan dia tahu orang-orang itu yang menyalibkan dia, tapi mereka juga harus akhirnya merasakan dosa akibat mereka menolak Allah. Kayak kita ini kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, kalau kita menolak dia, pasti yang terjadi akan kita adalah ya pasti maut gitu teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya yang terakhir, apakah makna tangisan Yesus atas Yerusalem dan apa artinya bagi kehidupan kita saat ini? Jadi pesan dari Minggu Lent ketiga ini adalah, apakah kita sudah memiliki hati seperti hati Tuhan, yaitu hati yang menangisi dosa, yaitu dosa-dosa kita sendiri. Dan jika kita sudah menangis, dan jika jawabannya sudah menangisi, maka oleh karena itu kita tentu tidak akan stay di dalam dosa itu terus-menerus. Nah, demikian juga kita menangisi dosa-dosa orang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita tahu mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa, dan kita merindukan pertobatan mereka. Nah, jadi ingat ya teman-teman, untuk di Minggu Lent ketiga ini, biarlah kiranya kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang menangisi dosa-dosa kita, dosa-dosa orang lain, sehingga kita semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan, kita boleh semakin serupa dengan pencipta kita, Allah kita. Oke teman-teman, jadi kali ini
aku juga mau mengingatkan, udah bonusnya nih, yaitu di ayat hafalan di bulan Maret. Bulan Maret minggu pertama ini kita juga jadi selama bulan Maret kita akan menghafalkan yaitu dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Nah, aku mau refresh sedikit nih teman-teman dari bulan Januari ya. Bulan Januari ayat hafalan kita adalah dari Mazmur 119 ayat ke-19. Ayat ke-9. Jadi apa? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, lalu ayat hafalan yang di bulan Februari ada Mazmur 119 ayat yang ke-10. Nah, aku mau puterin nih, ada video dari teman kita Justin. Dia mau share ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat ke-10. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, nah yang terakhir di bulan Maret ini kita menghafalkan Mazmur 119 ayat ke-11. Ini pendek banget teman-teman, jadi ini pasti teman-teman bisa hafal. Yaitu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yes, oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh mengucap syukur ketika Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu sudah berhenti sampai di sini, tapi biarlah firman Tuhan itu boleh terus tumbuh, berakar dan berbuah di hati setiap kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin memiliki hati yang menangisi dosa-dosa kami, begitu juga dosa-dosa teman-teman kami, dosa-dosa siapapun itu yang akhirnya kami juga mau merindukan pertobatan dari diri kami sendiri dan orang lain. Ya Bapa, ini doa kami ya Tuhan, Kau yang boleh pimpin dan sertai juga untuk waktu-waktu kami ke depan saat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, selamat hari Minggu. Bye.